kamu tips kurus waktu itu gimana? Sebenarnya nggak ada tips sih, cuman kalau kita niat ya apapun itu bisa kita lakuin. Oh. Kamu udah gak sekali. Kamu sebenarnya umur berapa sayang? Sekarang umur berapa? 13 tahun? Aku dijuluki anak 12 tahun, tapi I am an intelligent little being. Aku juga berterima kasih kepada orang-orang yang udah jelek-jelekin aku, udah ngebully aku segala macam. Justru tanpa mereka aku nggak bakal di sini, karena justru dari motivasi mereka aku tambah berusaha. Melinda di Troy's Film Podcast. Nah, kali ini nih agak berbeda ya. Kita akan berdiskusi sama aktor cilik yang sudah main di beberapa sinetron dan film juga. Nah, kita akan tanya-tanya seperti apa sih jadi aktor cilik. Langsung aja, Abi More. Halo sayang. Thank you banget sudah hadir di sini. And also thank you for already inviting me to be here. Terima kasih udah undang saya ke sini. Oh, kamu sebenarnya asli orang mana sih? Ibu saya orang Malang, Arema. Kalau saya itu orang Louisiana. Tapi kalau ayah saya orang West Monroe. Oke. Jadi kamu pengen dipanggil orang mana nih? Indonesia atau Kalau nama saya Abe More, tapi karena kan di sini kan susah ngomongnya, jadi biasanya dipanggil Abi. Abi. Yeah. Aku panggilnya Abi aja ya. Yeah. Karena aku orang Indonesia. Terus gimana kamu dari umur berapa kamu bisa, maksudnya akhirnya kamu ikut di sinetron ataupun acting di film, gimana awalnya, boleh nggak sih ceritain saya? Jadi awalnya aku masuk ke dunia entertainment itu sebenarnya dari hobi kesukaan aku, yaitu ngegambar. Gitu. Dulu itu di sekolah itu aku yang paling jago ngelukis, ngewarnain buat kelas 1 sampai kelas 6 kan. Itu pun udah mulai dari kelas 1 itu udah ini. Akhirnya kan aku ikut lomba terus, tiap tahun ditarget harus 100 piala per tahun. Oh wow, terus itu dari siapa kamu targetnya? Dari mama, tapi aku juga Mama parah sekali mama. Tapi bagus membangun jadi diri kamu. Terus gimana? Tapi justru itu bagus, jadi istilahnya kita ada hidup itu ada target. Jadi tapi karena kan corona kan, jadinya cuma sampai 250-an. Keren banget kamu talentanya. Itu kamu memang suka apa disuruh sama mama? Kamu ya harus bikin ini gitu. Harus kamu ngelukis atau memang kamu emang kamu suka melukis aja gitu? Yang aku suka dari mama saya nggak pernah maksain aku ngelakuin apapun kecuali kalau chores ya itu. Tapi mama itu orangnya itu, kamu mau nggak? Kalau mau aku dukung gitu. Yang aku suka dari itu. Nah akhirnya kan ketemu Sanggar nih pas waktu lagi ini lomba warnain, terus aku kayak, "Mah, Sanggar apa tuh? Acting?" Iya, Sanggar acting. Nah aku akhirnya kayak, "Itu apa mah?" "Oh itu Sanggar acting yang biasanya main film segala macam." Ya udah aku kan mau masuk. Terus akhirnya dari situ udah masuk segala macam, tapi sekarang aku udah ada manajerku sendiri. Udah ada beberapa, sama juga ada yang ngajarin acting coachku sendiri. Nah dari situ tuh aku udah mulai acting segala macam, tapi awal pertama itu tahu dari Jendela SMP kan? Iya, tahu. Awalnya itu aku kan job pertamaku itu pun sebagai ekstras ya. Terus kamu jadi ekstras dulu? Iya kan, job pertama. Nah akhirnya itu sutradaranya tuh baik banget. Kenapa? Nah akhirnya itu aku disuruh duduk di sebelahnya, disuruh ngomong camera roll, clip action. Pokoknya aku seneng banget, dari situ aku niat acting segala macam. Aku dari gemuk dari kelas 1 itu lebih beratan aku kelas 1 daripada sekarang. Oh gitu. Akhirnya sama sutradaranya aku digenain, kamu harus kurus, kamu harus gini. Akhirnya itu lalu ketemu yang coach aku, terus aku disuruh harus kurus, turun kilo segala macam. Kamu mau juga ngelakuin itu? Aku juga mau, karena kan aku niat gitu, jadi ada yang ngebantu, bukan cuma dari mama sama Dedi, tapi ada lagi. Nah dari situ udah kurus, aku pergi casting nih. Pertama itu kan aku casting buat film Kunanta, bukan Kunanawanta lagi, tau kan ada Kunanta 1, 2, 3 kan. Yang untuk sinetronnya? Filmnya yang Kunanta. Iya, Kunanta. Nah akhirnya aku kayak, aku udah datang terus bilang, kamu harus kurus ya, maaf kamu nggak ada peran. Akhirnya, iya aku digituin. Akhirnya pulang tuh. Berapa tahun kemudian, pas waktu aku umur 12, casting lagi, terus dia kaget ngeliat aku kurus ya? Udah kurus segala macem. Ini juga aku masih mau kurusin lagi. Oh wow. Terus akhirnya dari situ udah kepilih. Terus aku sampai
tahu Bu Cinta, gubernur istrinya gubernur Bandung, tahu kan? Itu awalnya kan dibilang kamu cantik banget, terus kan dibilang aku laki, terus langsung hah? Aku juga tadi nyangkanya kamu kayak laki semuanya cantik banget, aku jadi insecure. Oke, terus. Aku jadi terakhir aku kan main film horor bersama Mr. Okamadi. Nah itu tuh ada 2 perempuan, anak kecil, dan 1 anak laki. Nah itu kebetulan aku pemeran utamanya sama anaknya Miss Rowina Umbe. Nah itu kan awalnya semua pada kira aku perempuan, jadi makanya yang 2 anak perempuan itu kayak deket banget, curhat segala macam. Iya, aku cuman kayak itu laki ganteng banget, aku cuman kayak ya udahlah. Tapi kamu berperan di situ sebagai perempuan apa laki-laki? Emang laki, tapi cuman mereka kayak hah? Masa sih kok gitu kok peran laki tapi datangnya perempuan sih, ini siapa, kapan datang gitu. Oke. Terus akhirnya kan dia sampai tanpa ngetok langsung masuk kamarku, terus main HP segala macam, kayak hah? Terus aku bilang, aku cuman kayak gitu doang ekspresinya. Akhirnya kan pas waktu ceramah segala macam, aku suka banget sama ini. Terus aku bilang, aku kan laki, kenapa kamu mau curhat sama aku segala macam. Terus hah? Terus langsung turun tuh dari tangga, kan kita ada kamar sendiri. Langsung turun tuh dari villanya. Ma, Abe itu cowok. Iya, kamu baru tahu. Dari hari itu dia kayak ngeliat aku langsung malu, kayak umpet segala macam. Berarti muka kamu menipu ya? Emang cantik banget sih. Kamu boleh sharing nggak? Kamu tips kurus waktu itu gimana? Sebenarnya nggak ada tips sih, cuman kalau kita niat ya apapun itu bisa kita lakuin. Kamu dewasa sekali. Kamu sebenarnya umur berapa sayang? Sekarang umur berapa? 13 tahun? Aku dijuluki anak 12 tahun, tapi I am an intelligent little being. Tapi kamu emang dewasa sekali sih. Tapi umur kamu waktu awal-awal itu ke dunia acting berarti umur berapa tuh? Umur 8 tahun. 8 tahun. Oke, berarti yang pertama itu berarti di yang jadi ekstras itu. Iya, tapi kan? Sekarang alhamdulillah antara pemeran utama atau enggak pemeran pembantu. Tapi buat film itu kebanyakan aku jadi pemeran utama. Oh gitu, sekarang di film apa sinetron pun? Aku sekarang jarang ke sinetron, tapi aku lebih ke film. Kenapa? Karena aku ngerasa bukannya apa ya, tapi kan kalau kita main di Indosiar atau apa, nanti kan jadi kita mau main film nih dari Indosiar. Ini di spill namanya. TV gitu nggak apa-apa sih. No, I'm just joking. Maksudnya dari contoh sinetron nih, sinetron. Nah, tiba-tiba kita sinetron, terus kita mau ke film nih. Kan susah kan? Iya, susah. Tapi kalau film ke sinetron segampang-gampangnya kan. Nah, makanya aku mau banyak-banyakin biodata aku, jadi nanti kalau aku udah dewasa, aku bisa casting buat ke Hollywood. Wow, gila, keren banget. Nah, kamu kan udah berperan sebagai antagonis, protagonis, lebih suka yang mana, sayang? Sebenarnya sih tergantung karakternya sih. Tapi aku enggak milih-milih, aku suka dua-duanya sih. Oh gitu. Tantangan kamu kalau misalkan jadi sebuah peran itu kayak gimana tuh? Karakter yang memang ini aku pernah dapat karakter misalkan. Tapi itu tantangan banget buat kamu gitu. Waktu di film apa sinetron apa? Contoh Kunanawanta. Kenapa? Aku kan orang Amrik, disuruh logat bahasa Sunda. Terus gimana? Terus dikasih cuma 2 hari doang. Akhirnya hampir tiap hari nelponan sama nenek aku, soalnya kan dia orang Sunda. Terus akhirnya dari situ kan belajar segala macam. Awalnya itu kan aku nggak tahu kasarnya sama halusnya apa. Aku kan nonton Kebayan si Didi Petet, yang Didi Petet tahu kan? Iya, tahu dong. Yang almarhum Didi Petet itu kan bagus banget ya, ngomongnya kan sia sama aing. Aku kan disuruh ngomong bahasa Sunda, terus aku kayak si aing. Aku kayak gini, "Sia teh di mana?" Langsung. "Hah?" Kasar gitu ya? Iya, langsung digituin sama nenekku. Sedangkan Kunanta kan ini kan apa religi kan? Iya, aku kayak gitu ke nenek, terus bilang, "Kamu belajar itu dari mana?" "Kabay." Tapi dikasih nggak dari production house-nya atau dari MNC atau itu MNC kan? Enggak. Itu film layar lebar. Oh, yang layar lebarnya. Iya, layar lebarnya. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya ada coachingnya kah? Ada coach, tapi
Aku pakainya lebih ke coach pribadi aku. Jadi digenain dialognya itu disundain segala macam. Jadi aku salut banget sama coach acting aku karena dia bantu aku dari awal sampai sekarang ya. Siapa? Boleh di-spill nggak siapa namanya? Boleh tidak, Mah? Boleh dong. Boleh nggak? Nggak boleh, mama sendiri jangan-jangan. Boleh kali mamanya kesini. Mas ini mam. Gak apa-apa kita berbagi di sini. Udah pakai wireless dulu. Nggak apa-apa kan mamanya kesini? Kalau boleh sama mama. Ya. Terima kasih mama sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Berarti mama siapa? Mama Eb. Mama Ebs ya kan. Gimana mam kayak ngelihat Ebs akhirnya kok bisa jadi di dunia aktor gitu? Kalau saya pribadi lebih ke support anak selama itu positif, kenapa enggak gitu. Terus awalnya kayak ngelihat talentanya Ebs gimana tuh? Gimana ya? Apa dia yang sendiri ya yang bilang tadi ya? Dia sendiri, kebanyakan dari dia gitu. Jadi kalau semisal dia oke, saya cuman sebagai orang tua support. Iya ya. Terus habis itu kalau misalkan Ebs masih sekolah nggak sih sayang? Masih. Sekolah berarti lebih ke homeschooling? Homeschooling. Gimana tuh ngatur jadwal? Sekarang lagi kayak misalkan kemarin yang sinetron ya, sempat sinetron kan? Enggak? Sempat sinetron. Yang terakhir sempat sinetron sama yang baru-baru ini selesai syuting film. Iya kan sinetron kan jadwalnya tuh padat banget gitu kan, hampir setiap hari. Itu gimana tuh ngebagi sama sekolahnya? Kalau untuk yang seperti itu kita bisa reschedule sih sama gurunya. Lebih menyesuaikan jadwalnya Abi. Jadi gurunya lebih menyesuaikan ke dia. Gitu. Oke. Yang penting yang ngasilin dulu gitu ya. Tapi kamu suka ya di acting ya? Suka ya. Kalau dibandingin sekolah, kamu memilih yang mana? Sepertinya saya sudah tahu jawabannya instan. Oh, yang instan ya. Sebagai seorang aktor muda, siapa aktor yang Abi idolakan? Sebenarnya sih banyak. Ada Johnny Depp, The Rock. Johnny Depp. Kenapa kamu suka dia? Kamu kok ini dewasa sekali ya? Kamu emang nonton Johnny Depp? Yang film yang Joker? Yang Johnny Depp itu yang mana sih? Willy Wonka, Pirate, The Pirate. Oh ya, Caribbean. Pirate. Ya sama, because when I look at him, dia itu, aku nonton Willy Wonka tau kan? Iya. Terus aku nonton Pirates of the Caribbean. Iya, Satu orang, tapi kok beda banget ya, bisa jadi beda karakternya, ngomongnya segala macam. Oh, kamu udah ngeliat ke sana ya? Iya, aku. Wow. Terus aku ada satu tips buat orang yang baru mulai acting. Apa tuh? Usahakan jangan ngelihat kayak sinetron, tapi lihat film-film. Jadi kita bisa lihat dari acting mereka. Nah, lo. Ini benar banget. Kenapa kamu kalau ngelihat aktor-aktor yang berperan misalnya artis ya yang di sinetron itu Indonesia terutama, kenapa yang kamu nggak sukanya dari mereka, kenapa gitu? Maksudnya dari penggarapannya atau gimana gitu, kamu ngelihat actingnya? Nggak ada sih, cuman aku salut sama orang Amerika karena mereka benar-benar totalitas ya, bisa setahun cuman reading doang. Oke, kamu tahu itu dari mana? Dia searching. Oh gitu. Searching kenapa seperti Johnny Depp. Wow. Itu tuh actingnya sampai segitu bagusnya. Itu tuh gimana caranya? Jadi dia tuh searching. Oh, gitu. Jadi anaknya memang aktif sekali ya kamu ya. Pengen taunya luar biasa gitu. Iya, Tanpa betul. diarahkan sama mama nggak? Tetap dengan pantauan kita. Jadi dia pengennya yang kayak gimana, nanti kita tetap guide di samping dia gitu. Kebanyakan dia tanya sama dedinya juga sih. Iya. Kalau dapet karakter gitu gimana? Maksudnya kayak dapat tawaran nih ke Abi, mengelihat dulunya dari apa? Dari ceritanya, maksudnya ini kayaknya nggak cocok deh buat Abi gitu. Ngeliat gitunya juga nggak? Kalau saya selama anaknya oke, mau saya okein. Berarti kamu kalau ngelihat tawaran kayak gitu ngelihat dari apanya? Aku ngelihatnya tuh dari yang menurut aku dari alur cerita yang paling bisa kena ke penonton. Kamu dewasa sekali, luar biasa ya ini. Maksudnya jarang loh tante, maksudnya anak-anak sekarang kan nggak ngelihat ke sana gitu ya, lebih ke ya udah bermain gitu. Kayak misalkan nih contohnya misalkan Abi kalau misalkan nunggu di lokasi itu lebih sering ngapain gitu, apa main game atau apa gitu? Enggak. Kalau dia
nggak pegang HP jujur. Hah, seriously? Iya. Kenapa? Sampai sekarang tapi nggak tahu, emang nggak dibolehin sama mama? Dia lebih ke kegiatan sih. Mayoritas dia senang kegiatan seperti fighting, choreo fighting dia ngambil, terus art dia ambil, violin dia ngambil, renang dia ngambil juga, bola, ya pokoknya yang banyak kegiatan selama ya. Jadi dia yang selang-seling gitu terus. Ini patut dicontoh nih buat anak-anak semua ya. Yang nonton ya, anak-anak ya, jangan lupa ya nih contoh Abi yang super aktif. Maksudnya bukan hanya gadget aja, karena kan kalau sekarang orang tua tuh lebih kayak ngasih gadget ya kan untuk anak gadget betul. Gitu loh. Itu gimana kalau mama ngelihat ke Abi gitu? Kalau aku pribadi memang nggak setuju ya gitu. Iya. Saya lebih suka itu anak itu yang aktif dalam kegiatan yang positif gitu. Jadi kenapa kita nggak luangin waktu kita, walaupun saya juga kerja, tapi saya berusaha ngatur waktu di mana jam kerja saya untuk ibu rumah tangga dan terutama buat dia. Gitu. Kalau ngejagain Abi kalau misalnya di lokasi syuting tuh mama sendiri apa memang ada asisten gitu? Oh, kalau masalah itu biasanya dia mayoritas ada asisten. Karena selama dia mulai dapat satu job, itu tuh biasanya aku tanya sama dia, kamu siap terima ini? Kalau dia bilang siap, saya tanda tangan, berarti udah tanggung jawabnya dia gimana di lokasi. Oh gitu. Iya. Wow, keren banget ya kamu. Karena saya kan bukan produsennya, saya nggak mau ngatur-ngatur di lokasi juga. Jadi ya udah, float like water, that's it. Ya benar. Tapi ya berarti ya mama bukan hanya ngelihat kayak, kan biasanya orang tua ada juga yang memang sebagian punya anak yang memang di bidang aktor gitu ya. Kayak ngelihat itu karena tergantung dari tawaran bayarannya berapa gitu, bukan dari ke anaknya gitu. Ada juga yang terus-terusan seperti itu. Jadi anak kayak mau nggak mau ya kerja ya. Gitu ya. Iya. Itu gimana kalau mama sendiri nggak kayak gitu apa? Kalau saya pribadi lebih ke anaknya sih. Saya kembalikan semuanya ke anaknya. Karena apa? Dia yang ngerjain. Dia yang ngerasain. Jadi di lokasi semisal belum waktunya dia, lebih baik dia tidur. Atau kalau nggak gitu reading. Baca aja skenario sama asistennya dia gitu. Atau enggak, aku biasanya kan bawa buku terus aku baca gitu. Buku cerita. Oh, pantesan kamu sedewasa ini karena kamu rajin membaca juga ya. Aduh, luar biasa nih. Ada momen unik nggak yang pernah Abi alami saat proses syuting? Yang aku sebutin tadi. Iya. Yang mana tuh? Yang aku dikira. Oh iya yang perempuan itu ya, itu yang unik ya menurut kamu. Ada lagi? Ada satu cerita lagi. Apa tuh? Aku ketika lagi sholat Jumat, udah pakai kopiah, udah pakai sarung. Terus? Perempuan nggak boleh pakai kopiah sarung. Aduh. Itu siapa yang bilang? Waktu di lokasi atau? Kebetulan aku lagi sama krunya, terus langsung krunya pada ketawa. Karena udah tahu kalau kru kan ya. Itu waktu di masjid. Oh di masjid. Jadi dia nggak boleh istilahnya. Karena dikira perempuan gitu. Dikira perempuan. Jadi katanya mau kenanya ada di belakang teh katanya gitu. Nanti mungkin kamu bisa dapat ini peran sebagai perempuan. Mau nggak nanti for the next maybe kan kalau udah dewasa. Lihat mukanya unik banget soalnya, cantik banget. Aduh, cakep ya gitu. Saat keluarga atau teman menonton film Abi, apa yang Abi rasakan? Oh, Abi udah terkenal nih gitu kan, teman-teman pas ngelihat kayak bangga atau gimana? Jelas kan kita kan buat karya kadang-kadang ada kayak rasa malu gitu, tapi pede dengan apa yang aku lakuin. Jadi gimana kalau tanggapan mereka tuh ke Abi gimana? Abi sekarang udah terkenal gitu. They always support from the family. Tapi tetap menjadi Abi yang biasanya gitu, humble ya. Karena kan ada juga kan anak yang memang karena udah dia ngerasa udah masuk di film, udah terkenal, terus kayak ada perbedaan gitu loh. Enggak juga sih. Kebanyakan dia tuh ngerangkul sama teman-temannya dia gitu. Jadi nggak ngelihat status gitu. Enggak ngelihat. Kita nggak boleh kayak gitu. Aku ada kata bijak dari salah satu pemain Hollywood namanya Dwayne Johnson, The Rock, tau kan? So it sounds like this.
it feels kind to be important, but it's important to be kind. Oh, itu ada di film ini juga sih, film yang apa sih, yang Julia Roberts atau siapa gitu, yang anaknya cacat kalau nggak salah. Ada tuh film apa gitu. Itu sama tuh quote-nya kayak gitu. Tapi kamu keren sekali sih. Kamu kalau misalkan tadi kan kamu sukanya baca buku, genre apa yang kamu suka dari buku-buku yang kamu udah baca? Yang paling kamu suka, atau cerita komika atau novel? Aku atau lebih ke novel. Story. Tapi aku suka semua genre karena mereka unik-unik dan keren dalam bidangnya sendiri. Oke. Itu mama yang beliin juga atau dia rekomendasi untuk kayak aku mau beli buku ini gitu? Aku yang mau. Oh iya. Wah, emang gila sih kamu, luar biasa. Abis suka baca buku genre apa? Terus judul favoritnya apa? Aku suka baca buku, tapi aku tahu ada series itu saking kenanya itu, jadi ini yang aku salah satu patuin. Jadi itu tahu FNAF nggak? FNAF? Ya, Five Nights at Freddy's, tahu kan? Jadi itu developernya itu awalnya dia nggak diterima segala macem, dikata-katain yang dia buat, katanya kan dia buat game anak. Nah akhirnya dibilang jelek, kayak creepy segala macem. Tapi justru dia ngambil apa yang mereka bilang jelek, terus dia perbaikin, akhirnya sampai jadi best seller segala macem. Jadi dia bukan langsung ngedown, tapi dia bahkan membuat motivasi dari ejekan tersebut sampai sekarang jadi viral segala macem. Terus akhirnya dia buat buku. Nah itu buku kesukaan aku yang aku banyak seriesnya bukunya. Tapi itu mirip ke kamu juga sih, yang tadi kamu bilang dari gemuk terus akhirnya kurus. Itu kayaknya kamu emang suka tantangan juga ya. Maksudnya nggak bikin drop. Kan ada juga anak yang memang langsung down. Drop ya kan, langsung down. Kalau Abi kayaknya enggak, dia suka terima tantangan. Keren. Tuh, berapa kali nih tepuk tangan mulu, emang keren banget kamu ya kan? Oke, kedepannya lagi film bergenre apa yang ingin Abi mainkan? Tadi kan udah, itu lebih ke drama ya? Sama horor kan, Jurnal Risa? Iya, drama, horor, dia sempat fighting juga. Fighting di film apa? Di film ada The juga Captain. Iya, sama Ubay Fox. Oh, tahu kamu main di situ. Belum keluar sih ya? Belum. Kamu jadi siapa di situ? Aku jadi pemeran utama anak. Abi, jadi Abi, iya, karena sama Suwardi kan ya? Iya, sama. Aku nonton trailernya dong. Oh iya. Keluar. Tapi belum keluar sih. Belum. Iya, keren sih itu. Sama, berarti syutingnya waktu di Garut ya? Di Garut. Iya, di Garut. Iya. Kamu emang belajar action juga? Aku justru itu salah satu hobi aku. Oh iya? Korea fighting. Oke, Korea fighting. Tapi kamu belajar martial art apa gitu? Fighting. Iya, fighting. Oh, martial art. Belajarnya di Piranha. Oh, di Piranha. Jadi lebih untuk ke film gitu ya. Betul. Basic untuk ke action choreographer gitu. Betul. Ya. Jadi kalau semisal dia dapat, kita nggak dari awal, nggak mentahan, kita kasih produk yang bagus. Gitu. Iya. Berarti itu latihan juga setiap seminggu berapa kali? Masih sekarang latihan? Tergantung. Karena emang dekat rumahnya kan, itu jauh ya di Depok, ya nggak sih? Itu pokoknya dia nggak ada syuting, kita kontak private teachernya dia, udah dari pagi sampai selesainya, sampai malam biasanya. Iya, karena memang kalau jadi aktor sih harus bisa semua ya. Betul. Bukan hanya actingnya aja, tapi ya kan dia laki-laki ya gitu. Betul. Siapa tahu nanti ada action. Betul. Apalagi kayak film-film action di Indonesia kayaknya agak berkurang ya. Iya. Ya kan, lebih ke horor sekarang. Lebih ke horor juga ada. Tapi bagus, maksudnya jadi dilatih untuk kayak jatuhan, buat nggak cedera dalam film-film nantinya syuting di action gitu ya, film action. Terus apa tuh yang latihan jatuhan juga dong kamu? Seling-selingan gitu udah biasa dong? Iya. Udah, aku jadi inget pas waktu Jurnal Risa. Itu kan diseling, jadi ditaruh kayak gini, terus kita diseling di atas, jadi kita dijatuhin ke bawah tuh. Terus? Nah, salah satu anaknya ini takut ketinggian, terus 2 orang dewasanya nggak terbiasa pakai seling, tapi aku 4 jam udah santai, udah istilahnya santai gitu, nggak kerasa apa-apa gitu. Karena dia kan udah biasa. Gitu. Karena udah dilatih terlebih dahulu. Udah dilatih, betul. Ya udah dibanting-banting ya. Tapi emang kamu suka ya?
Suka gitu, kayak menikmati aja gitu ya. Aku paling seru itu kalau diseling segala macam. Justru kamu suka ya? Justru suka ya, jadi kayak tantangan gitu. Berarti kamu emang gak usah pakai stuntman dong? Aku justru kepin jadi kayak Tom Holland, dia hampir nggak pernah pakai stuntman. Udah. Aduh, amin ya. Mungkin nantinya akan menjadi the next Iko Uwais. Amin ya. Siapa aktor artis yang Abi ingin ajak main bareng? Di mana nih? Selain Johnny Depp. Oke, aku kasih 2 dari Indonesia sama Amerika. Oke, siapa? Kalau dari Amerika, siapa sih namanya? Johnny Depp dong, kamu suka tadi? Iya. Maybe. Katanya selain. Oh ya. The Rock. Amerika dulu. The Rock. And then after that, Chris Pratt, and also who is his name? Kenapa kamu mau sama Chris Pratt atau sama The Rock? Karena mereka aktingnya keren, apalagi Jumanji sama. Iya Jumanji keren sih. Ya, karena dia juga action juga kan, bisa action juga. Bisa action, bisa komedi. Iya, komedinya dapat banget lagi. Iya, betul. Kalau Indonesia siapa? Kalau Indonesia aku kepingin banget main itu sama Iko Uwais sama Jota Slim. Iya, Jota Slim. Semoga ya, nice ya. Kan udah sama Suwardi juga salah satu, tapi dia baru sih kalau di dunia acting kan. Iya, baru banget. Tapi dia juga bertahan di One Fight. Ya kan? Pas syuting kan kamu ketemu banyak orang, ada yang jadi teman dekat kamu nggak? Sekarang jadi temenan gitu. Mungkin sama Fikri kan, kamu sempat kan sama Ali Fikri? Yang sebenarnya semuanya aku kalau syuting itu anggap sistem kekeluargaan. Jadi semua itu bukan teman tapi keluarga. Jadi kalau kita bawa enjoy, orang juga jadi enjoy kan. Kalau kita bawa kayak marah segala macam, orang juga jadi dongkol kan. Iya benar. Jadi apa-apa aku berusaha enjoy, bukan berusaha sih, tapi emang enjoy gitu. Jadi orang istilahnya bawa positive vibes gitu. Oh, keren sekali. Terus kamu kalau menjaga mood acting kamu gimana di lokasi? Pernah kayak kesel nggak sih? Kamu kayaknya happy terus deh, cheerful terus, wise terus ke orang gitu. Kan nggak kayak mood gitu? Karena aku selalu optimis. Terus aku selalu berpikir kalau kita berusaha dan kita menjalankannya enjoy, rezeki nggak bakal kemana-mana. Karena yang dicari bukan cuma kualitas tapi juga attitude. Aduh, kamu banyak kata-kata bagus deh dari kamu. Terima kasih loh. Oke, beri satu pesan apresiasi, tantangan atau untuk pemain atau penonton, produser, sutradara atau siapapun itu di industri film yang ya boleh disebutin namanya atau enggak. Apa pesannya? Pesanku buat semua ada beberapa nih. Yang pertama, kalau kamu dibilang nggak bisa, justru ambil kata itu terus dijadikan motivasi. Setelah itu ada kasus nih anak yang benar-benar gemuk terus bisa sampai kurus. Itu karena karena kan dia juga mau berusaha, karena dia juga he wants to change. Kayak kita harus ubah sifat kita dari pemalas harus jadi rajin. Contoh kita aku kalau dikasih skenario itu kebaca ceritanya itu semuanya ya. Itu bisa sampai 10 kali. Terus baca dialogku itu tiap hari minimal 10 atau 12 kali di skenarionya, kulangin terus. Tapi jangan di depan kaca, karena kalau kita acting di depan kaca, kita kayak aduh mukaku jelek, baikin jadi nggak natural. Terus aku ada satu kata buat orang tua aku. Kalau nggak ada orang tua aku nggak bakal bisa di sini, karena semua itu tergantung dukungan orang tua. Terus tergantung kalau anaknya mau tapi nggak didukung orang tua, nggak bisa. Kalau orang tuanya maksain, anaknya nggak enjoy, tetap aja bakal jadi jelek kan. Terus awal mulanya itu dari Mr. Andro. Dia itu kalau Mr. Andro itu casternya Kun Anawanta. Jadi kalau kita sekali film terus film kan. Yes, karena kayak aku ada pengalaman film. Kalau nggak dari dia aku mungkin masih belum bisa main film. Soalnya orang lihat ada pengalaman nggak. Tadi aja pergi casting dicarinya nggak ada pengalaman. Jadi terima kasih banget. Terus terima kasih buat guru aku Mr. Lee. Terus setelah itu guru Korea Fighting Mr. Fian, Mr. Yazid, Mr. Eka.
Dan semua yang udah support aku seperti kakek nenek aku, keluarga aku, ayah dan ibu aku, dan Mr. Jeffrey juga, terus Ma Andi yang di belakang gitu, dan juga Ma Andi dan semua yang udah support aku. Dan aku juga berterima kasih kepada orang-orang yang udah jelek-jelekin aku, udah ngebully aku segala macam. Justru tanpa mereka aku nggak bakal di sini, karena justru dari motivasi mereka aku tambah berusaha. Aku jadi terharu. Keren banget Mama. Dulunya bikinnya kayak gimana sih? Dapat begini anaknya, udah pintar lagi. Oke, emang siapa yang ngejelekin kamu, sayang? Ada beberapa. Maksudnya kayak contoh, gemuk, gitu-gitu. Okay. Maksudnya kayak gitu. Aku jadi motivasi buat kurus. Akhirnya kurus jadi bisa main film segala macam. Oke. Aduh, thank you banget ya teman-teman semuanya yang sudah ngejelekin Abi. Sekarang Abi jadi lebih baik dan lebih keren. Satu lagi nih, pernah beli tiket nonton film Indonesia ya, kita sebagai tinggal di Indonesia akhirnya pasti support film Indonesia. Ada nggak yang Abi terakhir nonton bukan dari premier atau undangan, tapi Abi bener-bener beli tiket sendiri atau sama Mama ditemenin? Film apa dan kenapa? Apa terakhir? Maghrib. Menjelang maghrib. Karena ada Fikri temennya. Iya. Kita saling support teman ya. Oke, gimana, keren filmnya? Keren banget, apalagi pas waktu kesurupannya itu terus dikejar si temennya itu. Fikri juga mainnya keren banget ya. Oke. Terima kasih Mama sama Abi sudah hadir di sini. Semoga makin banyak aktor-aktor yang nantinya seperti Abi, jadi Cilik, dan mungkin nantinya Abi akan menjadi aktor besar di Indonesia dan memajukan perfilman Indonesia. Terima kasih Abi sudah sudah hadir ke sini, dan semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat terutama buat anak-anak Indonesia yang ingin menjadi seorang aktor yang main di film Indonesia. Dukung terus perfilman Indonesia supaya lebih maju dan pastinya berkualitas. Saya Ismi Melinda dan Abi serta Mama mohon undur diri, sampai ketemu lagi di Trice Film Podcast. Terima kasih sayang, kamu keren banget. Makasih banyak, Miss.